Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pos TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, diserang kelompok separatis. 3 prajurit gugur. Cabuli cucunya sendiri, seorang kakek di Merauke, diringkus polisi. Pemungutan suara ulang di Yalimo berlangsung aman. Tiga prajurit gugur ditembak kelompok separatis di Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Kamis kemarin. Ketiga anggota TNI tersebut adalah Serda Rizal, Pratu Barazah, dan Pratu Rahman. Mereka adalah Satgas Pamtas Yonif 408 yang bertugas di pos TNI Gome. Mereka meninggal dunia akibat peluru yang bersarang di dada dan perut. Kelompok separatis secara membabi buta melepaskan tembakan dari atas bukit ke arah Satgas Pamtas Yonif 408 sehingga terjadi kontak senjata selama 8 jam. Jenazah kemudian dievakuasi ke Puskesmas Ilaga. Bupati Puncak dan Kapolres melihat langsung kondisi ketiga tentara yang gugur. Hingga berita ini disusun, situasi di Distrik Gome masih mencekam karena kontak senjata masih terjadi. Nah, pada saat pergantian itu terjadilah penembakan ya terhadap salah satu anggota kita yang mengakibatkan gugur, yaitu Serda Rizal, dan juga luka tembak terhadap Pratu Tupal Baraza ya, terkena Serda Rizal terkena bagian pinggangnya dan gugur, dan Pratu Tupal Baraza kena perut bagian bawah, namun masih sempat untuk dievakuasi ke Puskesmas di Ilaga. Sampai di Puskesmas ya tidak bisa tertolong lagi, dan terus selanjutnya untuk rekan-rekan kita yang di sana langsung melaksanakan siaga dan juga melaksanakan pertahanan posnya masing-masing sambil membalas tembakan sehingga terjadilah kontak tembak itu. Namun demikian, berjalannya dengan terjadinya kontak tembak, terjadilah lagi terhadap anggota kita sekitar pukul 08.20 waktu Indonesia wilayah timur ya, terjadi penembakan dan terjadi kontak tembak menyerang pos Satgas Kodim Raider 408 Sabarata ya, sehingga mengakibatkan 2 personil lagi, yaitu Pratu Rahman dengan Pratu Saiful, terkena tembakan rekoset. Dan ternyata Pratu Rahman lah yang terkena tembakan rekoset itu tidak dapat tertolong, dan ini posisi 3 jenazah itu masih di Puskesmas Ilaga ya, masih di Puskesmas Ilaga. Rencananya akan dibawa kemana semuanya? Nah, ini belum ada petunjuk lebih lanjut atau informasi lebih lanjut. Akan dibawa kemananya nanti akan kami beritahu kalau sudah ada keterangan. Informasi yang beredar katanya akan dibawa ke lokasi terdekat Timika ya, kabupaten terdekat. Iya, sementara itu, tapi saya juga belum memastikan atau belum pasti. Tapi informasinya baru informasi. Ya. Untuk ini di kelompok mana yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan pos? Yang jelas KST ya, ya kan? Yang jelas KST. Dari kami juga belum bisa memberikan statement siapa yang melakukan penyerangan. Yang jelas kelompok separatis teroris. Teror kelompok separatis memang kerap kali terjadi di Puncak yang merupakan daerah merah. Sepanjang tahun 2021, 35 prajurit dan polisi tewas ditembak kelompok separatis. Arthur dan Igobat Memolin melaporkan dari Puncak. Mayat pemuda ini ditemukan di lubang bekas galian kabel optik di Distrik Wania Mimika, Rabu lalu. Jasad korban dalam kondisi tanpa busana. Diperkirakan mayat sudah lebih dari 3 hari tergeletak di bekas galian ini. Dari hasil identifikasi, diketahui korban bernama Ignas Moporteau, warga Wania.
Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh pelabuhan Mimika. Jasad korban ditemukan seorang warga yang saat itu sedang membersihkan rumput. Polisi langsung melakukan olah TKP dan membawa jenazah ke rumah sakit untuk divisum. Nah, sejauh ini saya belum mendapat laporan resmi, ya. Tapi kita menunggu hasil dari pemeriksaan di rumah sakit. Pemalangan tentu akan kita bawa masyarakat tersebut ke kantor polisi, ya. Kita sadar bahwa di sini ada meninggal dunia, sehingga kita harus mengikuti proses yang ada. Keluarga dan kerabat Moper Teau mengamuk ketika mengetahui korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Mereka lalu memblokade jalan serta membakar ban sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Polisi akhirnya turun tangan meminta keluarga korban bersabar dan menyerahkan kasus ini ke polisi. Blokade akhirnya dibuka dan lalu lintas kembali lancar. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Jalan utama menuju distrik Nau Kenjerai Merauke hingga kini rusak parah dan menyulitkan warga melintas apalagi saat musim hujan. Warga harus ekstra hati-hati melintasi jalan karena licin dan mudah tergelincir akibat dipenuhi lumpur tebal. Namun bagi Nurik Sanudin, guru di kampung Onggaya, ia sudah terbiasa melintasinya ketika pergi mengajar karena saking lamanya jalan ini tidak juga diperbaiki. Setiap hari ia harus mengajar melintasi jalan utama ini menuju SMK Onggaya yang berjarak 30 km selama 1 jam. Namun perjuangan semakin berat ketika hujan turun. Jalan menjadi berlumpur dan tentu waktu yang ditempuh menjadi lebih lama, sekitar 2 jam baru tiba di sekolah. Lama ketika Pak Guru akan berangkat ke tempat mengajarnya, itu untuk mensiasatinya agar tidak terlambat di sekolah itu bagaimana Pak Guru? Datang lebih awal. Jadi kita berangkat dari kota. Rata-rata kan guru yang mengajar di sana. Kalau guru kami itu rata-rata di kota. Dia berangkat ke sana itu minimal mesti 2 jam sebelumnya. Jadi kalau dia di sana harus masuknya, kan kita masuk di sana 7.15. Dia dari sini dari kota paling tidak jam 5. Sudah harus ke sana ya? Sudah harus ke sana. Semua guru yang bertugas di sana harus melewati itu? Iya, harus. Ada berapa guru memang Pak Guru? Di sana ada 15 PNS semua. PNS semua. Nah, dengan kondisi jalan seperti ini Pak Guru kira-kira sering mengalami keterlambatan ke sekolah di mengajar? Yang seperti itu jelas. Itulah yang jadi keprihatinan kita. Karena kalau umpamanya jalan itu cuacanya bagus, walaupun musim hujan ya, kalau umpamanya cuacanya tidak terlalu hujan lebat, pasti guru akan sampai di sekolah tepat waktu. Tetapi kalau hujan, pada saat pagi hujan, itu jelas akan sampai di sana itu terlambat. Terlambat ya. Ya, itu sudah pasti. Ada 14 guru lain yang mengalami nasib serupa. Setiap hari mereka harus melewati jalan ini karena tidak semua guru tinggal di kampung Onggaya. Ironisnya, kondisi jalan seperti ini dibiarkan selama bertahun-tahun dan pemerintah daerah seolah menutup mata. Padahal pendidikan saat ini tengah gencar digalakan di Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang pria ditangkap polisi karena tega berbuat cabul terhadap cucunya sendiri. Pelaku yang berinisial HA ini sudah berusia 64 tahun. Ia ditangkap di Jalan Natuna, Merauke, Rabu lalu. Kasat Reskrim Merauke mengatakan pelaku mencabuli korban dalam 2 tahun terakhir. Ia mengancam korban sehingga leluasa melakukan perbuatan bejat. Terkait kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilaporkan pada tanggal 24 Januari 2022. Perkara ini dilaporkan pada tanggal 24 tadi. Kemudian waktu kejadiannya adalah pada tanggal bulan April 2020 hingga tanggal 23 Januari 2022. Lebih kurang 2 tahun peristiwa yang terjadi berulang kali. Terhadap perkara ini,
sudah dilakukan pemeriksaan 4 orang termasuk korban. Kemudian barang bukti yang kita amankan ada 4 item di dalam ini termasuk pakaian dalam. Barang bukti yang diamankan termasuk akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP untuk menunjukkan bahwa identitas daripada korban dan pelaku. Polisi yang mendatangi rumah purnawirawan TNI ini juga menemukan 2 buah granat aktif dan 15 butir peluru. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Nomor 12 tahun 51. 90.000 lebih warga Kabupaten Yalimo Rabu lalu menyalurkan hak pilih untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Pilkada diikuti 2 orang kandidat yakni Nahor Nekwek John Wilil dan Lakius Peon Nahum Mabel. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan sejauh ini pemungutan suara ulang di 327 TPS berjalan aman dan damai. Kantor KPU tadi setelah melakukan pengecekan di beberapa TPS di sekitar distrik Jem, situasi yang kondusif sesuai dengan laporan Kapolres Yalimo untuk pemungutan suara sedang berjalan di 5 distrik. Ya. Rekan-rekan kami sedang melaksanakan pengamanan di sekitar TPS dan beberapa anggota kita baik BKO Brimob maupun BKO dari Polres Wijaya sedang melaksanakan patroli skala sedang dan skala besar untuk meyakinkan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Yalimo cukup kondusif dan sekali lagi situasi saat ini mereka saudara-saudara kita sedang melakukan pemungutan suara. Sebentar lagi kita akan saksikan rekapitulasi daripada hasil pemungutan suara dan mudah-mudahan hingga nanti rekapitulasi di tingkat TPS dan kemudian akan dilanjutkan ke tingkat distrik. Tentu kita berharap semua situasi akan kondusif. Siapapun yang menjadi pilihan dari warga masyarakat ini, maka mari kita sama-sama dukung untuk kesuksesan proses demokrasi yang digelar di Kabupaten Yalimo. Untuk mengamankan pemilihan Bupati, Polda Papua mengerahkan 1.500 personel yang hingga saat ini masih berjaga di 5 distrik untuk mengantisipasi protes pendukung paslon. Apalagi saat ini masih dilakukan rekapitulasi suara. Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan pemungutan suara ulang di Yalimo karena salah satu paslon tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur. MK meminta KPU untuk menyeleksi kembali calon baru. Seharusnya Pilkada Yalimo sudah tuntas pada awal tahun 2021. Hendra melaporkan dari Yalimo, Papua. Vaksinasi pertama untuk anak berumur 6 hingga 12 tahun Kamis kemarin dilaksanakan di Merauke. Vaksinasi dilangsungkan di SD Yapis. Namun dari 454 jumlah siswa yang wajib divaksin di sekolah ini, hanya 198 siswa yang mau divaksin. Sisanya menolak karena orang tua tidak menyetujui dengan berbagai alasan. Kepala Sekolah SD Yapis Merauke mengatakan pihaknya sudah berupaya melakukan sosialisasi kepada orang tua murid, namun masih banyak dari mereka yang belum paham pentingnya vaksinasi COVID-19. Siswa yang divaksin hari ini, Bu? Hari ini sekitar 100 yang divaksin. Untuk besok lagi ada lagi. Jumlahnya berapa semua yang divaksin 198. Dari jumlah siswanya berapa, Bu? Jumlah siswanya 454. Nah, ini kan lebih banyak yang tidak mau vaksin, Bu, ya? Alasannya orang tuanya kenapa, Ibu? Alasannya orang tua takut kan, bagaimana kita sudah himbau, ya alasannya seperti itu. Semoga untuk selanjutnya bisa mengikuti program dari pemerintah, yaitu vaksin, supaya punya ketahanan tubuh untuk tatap muka. Begitu. Sebagian besar anak-anak ini ketakutan ketika hendak divaksin sehingga petugas medis kewalahan. Setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk merayu anak-anak ini agar mau disuntik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pelayanan administrasi kependudukan di distrik Mimika Timur terganggu sejak pekan lalu.
Pelayanan belum berjalan lantaran sejumlah pegawai honorer yang merupakan operator dirumahkan sesuai instruksi Bupati Mimika. Pelayanan administrasi dan kependudukan ini sangat membantu masyarakat di distrik Mimika Timur dan sekitarnya. Mereka kini tidak harus datang ke kantor pusat pemerintahan di kota untuk mengurus administrasi. Kelihatan fisik yang seperti apa itu kayaknya tidak ada. Ya, jadi kita seperti biasa rutin yang sebagaimana seperti tahun-tahun lalu saja yang ada. Kalau fisik seperti yang ada sekarang ini, pagar kantor ini yang baru kemarin dibangun ini, itu diupayakan saya masukkan di perubahan sehingga ada penambahan tembok di bagian barat ini. Itu program 2021 sampai dengan pagar depan itu belum selesai, masih sementara menunggu penyelesaian pembuatan pagarnya, nanti baru diselesaikan satu kali. Masih kegiatan tahun lalu, jadi finishingnya nanti sedikit lagi dalam 2 minggu ke depan. Tapi kalau tahun 2022 ini paling tidak ada hal-hal yang muncul sebagai program baru atau seperti program-program fisik yang dapat dihandle oleh distrik belum ada ya. Ya, kalau yang seperti kegiatan rutin ada pelayanan admin di Dukcapil itu terus kita tingkatkan. Di 22 ini hanya saja saat ini honorer dirumahkan, beberapa distrik juga dihentikan pelayanan termasuk kita di sini. Pelayanan admin dihentikan dalam beberapa waktu ini belakangan ini. Sejak ada dirumahkannya para tenaga honorer, karena di sini juga mereka banyak yang membackup kita melayani. Yang program 1 itu yang betul-betul mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sejak tahun 2020 lalu hingga saat ini tercatat 1.000 warga mengurus administrasi kependudukan di kantor distrik. Tidak hanya itu, kantor distrik juga melayani warga dari sejumlah distrik lain. Tentu ini sangat memudahkan warga mengingat jarak yang sangat jauh serta biaya besar yang harus dikeluarkan warga untuk transportasi. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.